Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Utina Imah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh ya, untuk materi 2 minggu yang lalu kita telah belajar nih mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan RI. Nah, semoga materi pada minggu lalu dapat kita pelajari bersama-sama dan dapat dipahami. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas pada unit 2 yaitu peran PBB terhadap kemerdekaan RI untuk kelas 12 pada mapel sejarah peminatan. Nah, berikut penjelasannya. Nah, pada unit 2 terkait materi mengenai peran PBB terhadap kemerdekaan RI terdapat 3 pokok bahasan yang akan kita bahas bersama-sama. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1 yaitu kontak Indonesia dengan Belanda. 2. Peran PBB dalam mendukung kemerdekaan RI. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu makna hubungan antara PBB dengan Indonesia. Peran PBB terhadap kemerdekaan RI. Jadi, apa sajakah peran dari PBB terkait proklamasi kemerdekaan RI? Nah, sebelum membahas mengenai peran PBB terhadap kemerdekaan RI, apakah saudara semua sudah tahu apa itu PBB? Nah, jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal dengan nama PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. PBB didirikan pada tahun 1945 setelah terjadinya Perang Dunia Kedua untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa, untuk menghentikan perang antara negara, dan untuk menyediakan panggung untuk berdialog. Oleh karena itu, PBB sangat berperan penting dalam peran kemerdekaan di Indonesia. Karena di Indonesia banyak sekali terjadi peperangan yang terjadi, baik itu di dalam negeri maupun dengan luar negeri seperti dengan Belanda. Peran PBB dalam kemerdekaan RI dapat dilihat dengan turut campurnya dalam peristiwa agresi Belanda yang dilancarkan terhadap wilayah dan kedaulatan RI. Bahkan, PBB secara bersungguh-sungguh turut memerdekakan dan berusaha menyelesaikan pertikaian bersenjata antara Indonesia dan Belanda selama masa revolusi fisik, yaitu tahun 1945 hingga tahun 1950. Nah, pada tanggal 21 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB bersidang. Nah, dalam sidang tersebut, Amerika mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota. Nah, untuk resolusinya yaitu 1. Bebaskan Presiden dan Wakil Presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948. Yang kedua yaitu memerintahkan agar KTN atau Komisi 3 Negara untuk memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1949. Nah, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi tercatat, terdapat beberapa hasil keputusan yang berhasil dicapai oleh PBB. Di antaranya yaitu 1. Piagam Pengakuan Kedaulatan yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, pembentukan Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, pembubaran tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan ke dalam APRIS. Yang kelima, piagam tentang kewarganegaraan. Yang keenam, persetujuan tentang ekonomi keuangan. Dan yang terakhir yaitu masalah Irian Barat yang akan dibicarakan kembali setelah 1 tahun kemudian. Nah, berikut ini adalah dokumentasi pada saat Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi. Nah, berikut ini adalah foto bukti dokumentasi pada saat PBB mengeluarkan sebuah resolusi untuk Indonesia. Jadi, pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de jure oleh Belanda ditandai dengan adanya Piagam Pengakuan Kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949 dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS.
Namun, atas kesepakatan rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan dibentuk sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal sebagai NKRI pada saat ini. Memasuki pokok bahasan yang pertama yaitu kontak Indonesia dengan PBB. Kontak Indonesia dengan PBB dimulai setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Nah, jadi usulan ini ternyata diterima dan pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang mengajak agar kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain. Nah, menindaklanjuti ajakan PBB, maka Indonesia mengutus Sultan Syahrir untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Sultan Syahrir menyampaikan beberapa hal, diantaranya yaitu 1. Pengajuan usul agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia karena menurutnya perundingan akan sulit dilakukan jika salah satu pihak masih menghadapkan pistolnya ke pihak kedua. Yang kedua yaitu dibentuknya komisi pengawas. Nah, untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran, maka perlu dibentuk sebuah komisi pengawas. Nah, pokok bahasan yang kedua yaitu peran PBB dalam mendukung kemerdekaan RI. Jadi, apa saja peran PBB dalam mendukung kemerdekaan RI? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu mengeluarkan resolusi agar Indonesia Belanda berdamai. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrasi dengan cara damai yang lain. Yang kedua yaitu mengeluarkan perintah agar Indonesia Belanda menghentikan tembak-menembak. Pada tanggal 4 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia agar untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak-menembak. Yang ketiga yaitu mulai membahas masalah Indonesia Belanda dalam agenda PBB. Pada 7 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda dalam agendanya. Nah, yang keempat yaitu membentuk Komite Jasa-Jasa Balik atau Committee of Good Office atau yang disebut dengan KTN. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menerima usulan dari Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Balik atau Committee of Good Office untuk membantu menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Komisi inilah yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara karena diwakili oleh 3 negara, di antaranya yaitu Australia atas pilihan Indonesia, Belgia atas pilihan Belanda, Amerika Serikat atas pilihan Australia dan Belgia. Nah, yang kelima yaitu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi Indonesia Belanda. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia Belanda yang berisikan agar mendesak Belanda untuk segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk menghentikan kesatuan-kesatuan gerilyanya supaya segera menghentikan aksi gerilya mereka. Yang kedua yaitu mendesak Belanda untuk membebaskan dengan segera tanpa syarat presiden dan wakil presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak 17 Desember 1948 di wilayah RI. Selanjutnya yaitu pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta agar mereka dapat menjalankan tugasnya dalam suasana yang benar-benar bebas. Yang selanjutnya yaitu mengajukan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintah ad intern federal paling lambat 15 Maret 1949.
pemilihan untuk Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949. Nah, sebagai tambahannya, Komisi 3 Negara diubah menjadi United Commission for Indonesia atau UNCI. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu Indonesia menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1950, Indonesia diterima sebagai anggota PBB yang ke-60. Hal ini berarti kemerdekaan Indonesia secara resmi telah diakui oleh dunia internasional. Walaupun telah menjadi anggota PBB, namun bangsa Indonesia masih tetap berusaha untuk dapat mengembalikan wilayah Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Dan akhirnya perjuangan bersenjata ini berhasil memaksa Belanda untuk menerima persetujuan New York 15 Agustus 1962 dengan pokok-pokok persetujuan yaitu sebagai berikut. Di antaranya 1. Penghentian permusuhan. 2. Pembentukan UTA atau Irian Barat dipegang. Nah, dalam hal ini Irian Barat dipegang atau dikuasai oleh PBB. Yang ketiga yaitu tahun 1969 akan diadakan Art of Free Choice, yaitu pembentukan pendapat rakyat atau PEPRA pada tanggal 14 Juli 1969. PEPRA ini dilaksanakan dengan keputusan rakyat Irian Barat tetap berada dalam kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada akhirnya Irian Barat tetap jatuh kepada tangan Indonesia hingga saat ini. Nah, memasuki pokok bahasan yang ketiga yaitu makna hubungan antara PBB dan Indonesia. Jadi ada 3 peran penting utama PBB yaitu 1. Penjaga perdamaian, 2. Pencegah konflik, dan yang ketiga yaitu bantuan kemanusiaan. Namun di lain itu, PBB juga menangani berbagai permasalahan mendasar seperti pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan perlindungan pengungsi, bantuan bencana, terorisme, peluncuran senjata dan non-proliferasi, mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan sosial, kesehatan, upaya pembersihan ranjau darat, perluasan produksi pangan, dan berbagai hal lainnya dalam rangka mencapai tujuan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk dunia yang lebih aman untuk kini dan generasi mendatang. Nah, selanjutnya yaitu sekilas diplomasi Indonesia di PBB. Jadi, Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat daripada negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterkaitan sejarah yang kuat, mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945, yaitu tahun di mana ketika PBB didirikan. Nah, sejak tahun itulah PBB konsisten mendukung Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Dan oleh sebab itu, banyak negara yang mendaulat Indonesia sebagai Charlie Child dari PBB. Hal ini dikarenakan peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar ketika terjadi agresi militer Belanda Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk sebuah komisi 3 negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, PBB membentuk sebuah UNCI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Romroyen. Nah, untuk makna hubungan antara PBB Indonesia yang ketiga yaitu masalah dengan Irian Jaya. Nah, sebagai negara anggota PBB, Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Irian Jaya dengan Belanda mengupayakan solusi dengan mengajukan penyelesaian permasalahan tersebut kepada PBB pada tahun 1954. Posisi Indonesia ini didukung oleh Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955 yang mengeluarkan sebuah resolusi untuk mendukung Indonesia dan kemudian meminta PBB untuk menjembatani kedua pihak yang berkonflik dalam meraih solusi damai. Namun demikian, hingga tahun 1961 tidak ada indikasi solusi damai, meskipun dalam faktanya isu tersebut dibahas dalam rapat pleno Majelis Umum PBB dan di Komite 1.
Nah, pada sidang Majelis Umum PBB ke-17 tahun 1962, penyelesaian sengketa tersebut akhirnya menemukan sebuah titik terang dengan dikeluarkannya sebuah resolusi nomor 1752 yang mengadopsi The New York Agreement. Pada tanggal 21 September 1962, selanjutnya United National Exclusive Authority atau UNTA sebagai badan yang diberi mandat oleh PBB untuk melakukan transfer kekuasaan Irian Jaya dari Belanda kepada Indonesia menjalankan tugasnya secara efektif mulai 1 Oktober 1962 dan berakhir pada 1 Mei 1963. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan Irian Jaya, akhirnya PBB mengeluarkan resolusi nomor 2504 yang mengukuhkan perpindahan kekuasaan di wilayah Irian Jaya dari Belanda ke Indonesia. Namun hal itu tidak secara mudah melalui beberapa proses yang panjang, yaitu di mana Presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri dari Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Setelah pergantian kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, pemerintah Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966. Tepatnya 16 tahun setelah Indonesia diterima untuk pertama kalinya. Sebagai kelanjutan penyelesaian masalah Irian Barat, pemerintah Indonesia melaksanakan Kopera di Irian Jaya atau Papua di bawah pengawasan PBB pada tahun 1969. Pelaksanaan Kopera dilakukan secara demokratis dan transparan dengan melibatkan masyarakat Irian Jaya serta melibatkan partisipasi bantuan dan saran PBB melalui utusan khususnya yaitu Duta Besar Ortiz Sanz dari Bolivia. Pada akhirnya, Kopera telah diterima oleh masyarakat internasional melalui sebuah resolusi nomor 2504 dalam sidang umum PBB yang ke-24 pada 19 November 1969 yang mengukuhkan perpindahan kekuasaan di wilayah Irian Jaya dari Belanda ke Indonesia. Itulah akhir dari masalah Irian Jaya. Makna hubungan antara PBB dan Indonesia yang keempat yaitu peran Indonesia dalam PBB. Jadi terdapat beberapa peran Indonesia dalam PBB. Nah, sebagai anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO atau Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO atau Organisasi Perdagangan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 1974 hingga 1975. Indonesia kemudian terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1995 hingga 1996. Dalam keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB pada periode tersebut, wakil tetap RI yaitu Nugroho tercatat 2 kali menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB. Terakhir, Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa bakti 2007 hingga tahun 2009. Proses pemilihan dilakukan Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara dengan perolehan sebanyak 158 suara dukungan dari seluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih. Di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission atau ILC, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mokhtar Kusuma Atmaja sebagai anggota ILC pada periode 1992 hingga tahun 2001.
Pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho terpilih sebagai anggota ILC periode 2007 hingga tahun 2011 setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 hingga 2010 melalui dukungan dari 165 suara negara anggota PBB. PBB sebagai organisasi internasional dengan legitimasi yang bersumber dari keanggotaan yang bersifat universal, hendaknya selalu menjadi forum penanganan berbagai tantangan dan krisis global yang semakin kompleks di masa mendatang. Reformasi PBB khususnya Dewan Keamanan agar lebih mencerminkan kondisi politik dunia saat ini penting dimajukan agar upaya ini dapat efektif dan memiliki nilai legitimasi. Indonesia akan terus berada di garis depan dalam memajukan peran PBB mengatasi krisis global dan pada saat yang sama menyerukan perlunya reformasi PBB. Demikianlah peran Indonesia dalam PBB, yaitu Indonesia mempunyai banyak sekali peran dalam PBB. Nah, demikianlah materi pada unit 2 mengenai peran PBB terhadap kemerdekaan RI. Nah, semoga dapat dipahami ya. Apabila terdapat materi yang belum dipahami, maka bisa kita bahas pada pertemuan minggu depan atau bisa tinggalkan pada kolom komentar. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.